Ini kami dari teman-teman rombongan dari LDSO silaturahmi ke Buketung. Yang pertama pasti mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kembali mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang insya Allah tidak disengaja. Pasar Mengapung. Segan sekali. Ini ya, gula mata saya langsung. Iki awet, iki iso dirasake. Nek ono Bayangke to bisa. Wis langsung enak to. kamu nek demenake kabeh. Oh iya, berarti yang beli itu tetap di pinggir pantai. Ya, aku juga nemu kok cuma ini di perahu. Sungai. Lah malah yang tengah oh yang pinggir piye. Orang bawa handuk, orang bersikap. Indonesia itu memang kayak pulau ya. Nggih formalipun. Jadi semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Jadi ini adalah sebuah doa yang bersifat ukhuwah, doa yang bersifat tidak egois, karena di samping kita berdoa untuk diri sendiri juga mendoakan orang lain. Nah ini sebuah harapan ya, semoga ibadah Ramadan yang kemarin itu bisa diterima. Jadi bukan banyak amal yang kita lakukan ya, bukan tarawihnya tidak pernah bolong, ngajinya mungkin katam 2 kali, sedekahnya banyak, tapi tidak diterima oleh Allah. Itu kan percuma. Nah, sehingga doa ini menjadi sebuah kekhawatiran kita semua, semoga diterima. Nah kalau sudah masuk Indonesia jadinya minal aidin wal faizin, ditambah mohon maaf. Sehingga kalau ada orang tanya apa sih artinya minal aidin wal faizin, mohon maaf. Jadi ini ya, sekarang kalau Muhammadiyah mengadakan pertemuan di bulan Syawal itu kan pasti silaturahmi Idul Fitri, bukan halal bihalal. Walaupun Pak Mukti selalu bilang halal bihalal itu sudah dimulai, itu sudah diposting di Suara Muhammadiyah sejak 1924, namanya halal bihalal. Tapi kemudian berkembang, terus 1926 itu sudah bernama halal bihalal, dan kemudian warga Muhammadiyah sudah sangat berkemajuan mengucapkan mohon maaf lahir batin halal bihalal melalui Suara Muhammadiyah. Jadi tidak perlu harus kemudian ketemu, tapi sudah dengan memposting di SM itu artinya sudah ya sama-sama gitu. Jadi sudah sangat berkemajuan. Walaupun kemudian saya tahu kenapa Pak Mukti selalu menyampaikan, karena di medsos itu NU itu menganggap bahwa halal bihalal itu dari mereka mulai tahun 1945. Padahal Muhammadiyah itu ada bukti otentiknya gitu ya. Kalau nggak percaya, malah ada majalahnya yang memuat itu ada gitu, 1924. Nah itu yang pertama. Jadi dari sebuah agama bertransformasi menjadi sebuah budaya. Nah ini LDSO bisa menulis ini ya. Jadi ini adalah budaya yang bagus, karena silaturahmi di bulan Syawal itu adalah peningkatan ya Bu. Jadi Ramadannya boleh berakhir, tetapi nilai-nilai hasil yang kita kerjakan selama bulan Ramadan harus bulan Syawal adalah meningkat. Kan peningkatan lah Syawal itu. Sehingga ya sholat tarawih harus meningkat tetap dalam sholat tahajud, bahkan Bu Iwit ini sholat puasa Daud gitu. Memang Allah itu meminta kita 1 bulan ini menjadi kawah di muka kita untuk segera meningkatkan ketakwaan dalam ditempa full sebulan gitu. Jadi Allah itu luar biasa kok. Selain kemudian meningkatkan meningkat ketakwaannya hanya sebulan loh, tapi juga kesehatannya juga dikendalikan dari kan puasa itu adalah kalau siang kan berarti sistem pencernaannya istirahat. Nah, itu kan dari 11 bulan bekerja keras, di bulan puasa diistirahatkan. Nah itu membuat memang kemudian bisa membersihkan racun yang ada di dalam tubuh. Jadi orang DM puasa itu menjadi terapi, benar ini. Jadi sebenarnya nggak usah minum obat mungkin, tapi kalau puasa jadi yang membedakan gerakan sosial Aisyah dengan gerakan sosial lain
adalah pada nilai-nilai ilahiyahnya, ketakwaannya, keimanannya, amal solihnya. Jadi gerakan kita itu terarah. Nah, sekarang kan baru model gerakan sosial banyak banget ya, organisasi kemasyarakatan mengadakan kegiatan sosial di bulan puasa, pasca puasa itu kan banyak. Tapi kita harus berbeda, apalagi LDSO. Jadi saya tuh beberapa kali ngisi, kemarin di Kalimantan, di Solo, pasti saya ajak nyanyi, tapi lagunya lagu senam. Jadi biar mereka aja, oh kok saya pernah denger ini ya, gitu kan. Lah iya, itu kan lagunya senam yang di Banjarnegara itu, di Banjarmasin. Nah, tapi juga saya bilang ya Pak Menteri juga sudah mengeluarkan lagu loh. Menteri itu lagu kebiasaan. Nah, ini lagunya Aisyah sudah zaman dulu, menerapkan kalau kebiasaan itu menjadi kebiasaan betul akan menjadi karakter ya lembut. Nah, anak-anak dibiasakan untuk itu. Jadi yang selalu saya minta bibit itu kebiasaan sama nasihat. Jikalau saya berdusta, tak seorang pun ada percaya pada saya. Nah, itu kan kaitannya dengan amanat, dengan menjaga. Kalau kita amanat di dalam mengelola Aisyah, tanggung jawab itu kan berhubungan erat dengan trust. Orang kan percaya ya, masyarakat percaya, pemerintah percaya, sudah nggak jadi lagi BPH. Jadi memang nilai-nilai ikhlas ya, dia itu harus selalu kita denungkan. Kalau enggak kayak Aisyah nggak jadi. Nggak jadi. Jadi nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, mengelola dengan hati ya, itu membuat kita semangat kok. Kalau enggak dapat apa itu PLTS? Mas tombok. Dapat program tapi malah tombok. Iya enggak? Dapat senang, dapat senang. Nah, itu yang membedakan. Jadi saya juga selalu bilang, ya sudah kita tulis tombok, wes masalah waktu, kesel, suami sudah berkorban loh. Kok orang ikhlas? Terus ulo ya rugi. Ya, jadi jadikan Aisyah sebagai ladang dakwah. Bahaya. Jadi ya beda. Kalau organisasi ya ikhlas, kalau amal usaha ya Profesional. Harus profesional. Ya itulah. Padahal amal usaha miliknya persyarikatan. Amal usaha misalnya kita kan juga usaha kan bergelombang, terkadang tenang. Nah, dia menyimpan umpluk, buih-buih tadi, tapi juga menyimpan permata yang luar biasa. Nah, maka kita para pemimpin ini harus bisa menjaga hati, karena hati kita itu seperti samudra yang kadang tenang, kadang bergelombang. Nah, tapi kalau hati kita dirawat dengan kebaikan, kebenaran, insya Allah bagaikan samudra yang tenang dan menyimpan banyak permata. Orang nyimpan umpluk. itu sebetulnya jadi juga motivasi. Motivasi. Ini untuk sasarannya rahasianya ini tidak lanjut ini beranak. Nggih, soalnya itu kan adanya sekolah apa ya, aku sih toko-toko